Kuartal pertama tahun 2020 ini menjadi sinyal dengan penuh ketidakpastian bahwa lantas apa saja sih yang terjadi di balik volatilitas harga minyak dunia dalam beberapa waktu belakangan ini akan kami ulas untuk Anda dalam Harga Minyak Menguat. Kita awali dulu dari pergerakan harga minyak mentah dunia sejak akhir tahun 2019, di mana saat itu harga minyak masih berada di atas 60 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun memasuki awal Januari, harga minyak mulai melonjak tinggi. Ini nyaris sampai hampir menyentuh di 70 dolar Amerika Serikat. Nah, kenaikan harga minyak ini terjadi pasca aksi pembunuhan Jenderal elit Iran yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lonjakan harga ini terjadi ketika konflik kedua negara ini tak serta-merta memberi sentimen bahwa adanya kekhawatiran pasokan minyak yang dapat ikut terganggu. Tetapi tidak lama setelah itu harga minyak mulai melorot perlahan. Nah, padahal di pertengahan Januari ini juga terlansir kabar bahwa adanya blokade ladang minyak di Libya, tetapi tidak mengangkat harga minyak naik lebih dari 60 dolar per barrel. Dan kita lihat juga memasuki akhir di bulan Januari harga minyak ini lanjut terkoreksi di saat China melaporkan lonjakan kasus infeksi pandemi COVID-19 di kota Wuhan dan kota-kota lainnya. Kala itu padahal kasus di China masih berada di bawah angka 500 orang. Tetapi dalam hitungan hari virus COVID-19 yang mulai menginfeksi negara lain justru jumlah kasus di China juga terus naik signifikan dan pemerintah kemudian mau tidak mau menerapkan yang namanya lockdown. Kita bisa amati juga dari grafik tren harga minyak mentah dunia seperti WTI dan Brent. Keduanya memang perlahan ini semakin menurun hingga memasuki bulan Februari. Dan kita juga akan lihat apa yang terjadi selanjutnya di bulan berikutnya. Bulan Februari ternyata menunjukkan volatilitas harga minyak mentah yang dibayangi sentimen ketidakpastian. Saat ketentuan lockdown yang dilakukan oleh China ini mulai diikuti oleh negara lainnya. Lockdown untuk menekan angka penyebaran COVID-19 termasuk penutupan akses transportasi dan juga ikut menyebabkan aktivitas ekonomi terhambat. Alhasil tidak hanya itu saja, permintaan minyak mentah dari China dan juga negara lain ini sampai drop. Ujung-ujungnya adalah permintaan aftur dari sektor penerbangan misalnya juga dikabarkan paling terdampak. Kita lihat juga memasuki akhir bulan Februari depresiasi harga minyak ini mulai terkoreksi cukup dalam dan kecemasan akan kondisi ini juga akhirnya membuat anggota negara-negara eksportir minyak OPEC Plus mengadakan pertemuan untuk membahas situasi komoditas minyak dunia. Jadi secara singkat dalam pembahasan tersebut Rusia sebagai salah satu negara anggota dari OPEC Plus menentang kesepakatan pemangkasan produksi minyak yang padahal demand minyak ini sudah turun drastis. Tetapi Rusia menganggap bahwa upaya pemangkasan produksi minyak tidak akan menstabilkan pasar. Apalagi Rusia juga menilai bahwa langkah pemangkasan ini sia-sia saja karena produksi minyak milik Amerika Serikat atau Shale Oil ini juga terus meningkat. Jadi respon Rusia akhirnya juga tidak diterima oleh Arab Saudi dan perang harga minyak pun akhirnya terjadi antara kedua negara ini. Imbasnya adalah harga minyak sampai anjlok lebih dari 25% dalam satu hari. Kita lihat, bahkan ini pun menandai kejatuhan terdalam sejak tahun 1991. Kita lihat juga bulan Maret ternyata menjadi momen di mana harga minyak ini terus rontok, terutama usai Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan virus COVID-19 adalah pandemi. Kita lihat juga pada akhir bulan Maret harga minyak menyentuh di level terendah sejak 18 tahun terakhir di mana Brent dihargai 20,48 Brent dihargai 22,74 dolar Amerika Serikat dan WTI dihargai 20,48 dolar per barrel. Jadi secara kuartalan keduanya masing-masing terkontraksi lebih dari 65% di kuartal pertama tahun 2020. Nah, jika kita berbicara mengenai
apa saja yang akan terjadi bila kondisi ini terus-terusan merontokkan harga minyak, bahkan mirisnya jika sampai harga minyak ini turun di bawah $0 per barrel, yang berarti pembeli hanya perlu mengeluarkan ongkos angkut, dan skenario lebih buruknya adalah komoditas ini bisa diambil secara cuma-cuma atau gratis. Apa saja yang memungkinkan skenario buruk ini akan terjadi? Seperti yang sudah saya sebutkan, ketidakpastian antara Rusia, Arab, juga Amerika Serikat yang tidak memberi sinyal pemangkasan produksi dapat menunjukkan bahwa semakin adanya potensi bertambahnya pasokan minyak, di mana produksi minyak melebihi kapasitas penyimpanan maksimum. Jadi akibat turunnya dari permintaan, sebenarnya ini juga pernah terjadi di tahun 1998. Lantas pasar mulai mencerna resiko ini jika harga minyak kembali terus-terusan turun drastis. Padahal acuan harga minyak utama sebenarnya adalah West Texas Intermediate atau WTI dan Brent yang sudah saya sebutkan menyentuh di level $20 per barrel. Tetapi harga minyak regional sebenarnya lebih mengkhawatirkan lagi karena bahkan ini jatuhnya hingga ke 1 digit. Kendati begitu, bagaimana dengan surplus produksi minyak yang juga tidak bisa dipungkiri turut juga mengancam penutupan produksi perusahaan minyak. Nah, kita lihat juga apa saja dampaknya dari kondisi ini terhadap Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut bahwa hal ini juga bisa berimbas pada penerimaan negara. Pada APBN 2020, di asumsi makro awalnya adalah harga minyak Indonesia atau ICP ini adalah $63 per barrel. Tetapi memang tidak ada yang menduga ya bahwa harga minyak dunia ini akan terpuruk seperti ini di kuartal pertama 2020. Apalagi jika skenario terburuknya harga minyak dunia ini terus turun dan harga ICP ini juga ikut turun. Nah, maka ini juga akan memberatkan ekonomi Indonesia karena sektor migas menyumbang 42% dari pos penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jika PNBP berkurang, kapasitas fiskal juga akan lebih sempit dan defisit APBN juga ikut terpengaruh. Hingga Februari lalu kita bisa lihat juga harga rata-rata ICP ini menurun di level 56,61%. Bahkan turunnya ini 13,41% dibandingkan rata-rata harga di bulan Januari 2020 yang di atas $60 per barrel. Meski angka resmi rata-rata ICP di bulan Maret ini belum dirilis, tetapi harga minyak dunia yang terus-terusan hancur dalam sebulan terakhir ini akibat sentimen-sentimen seperti pandemi COVID-19 dan perang harga antara Rusia dan Arab, prediksi buruknya adalah ICP ini juga akan merosot tajam pada periode Maret 2020. Sehingga berbagai analis juga melihat apakah 2-3 bulan mendatang ini, apakah bagaimana sulitnya ICP ini bisa berada di atas $30 per barrel. Jadi perlu diingat lagi bahwa tensi jualan minyak antara Arab dan Rusia ini akan mulai dilakukan pada bulan April, di mana Arab tetap saja kekeh mengenjot ekspor minyaknya. Walaupun sempat ada kabar bahwa Arab ataupun Rusia ini akan ikut memangkas pasokan minyaknya. Tetapi kondisi yang saat ini tengah berlebih pasokan, kita juga harus perlu tekankan juga bahwa masih ada yang namanya sentimen pandemi COVID-19 yang turut menyebabkan aktivitas ekonomi kita ini terhambat hingga waktu yang belum kita bisa pastikan. Jadi sentimen inilah yang masih membuat permintaan minyak dunia ini terus turun signifikan. Jadi kita harus cermati lagi apakah awal tahun 2020 ini memang masih terus dilanjuti dengan warna-warna kejadian yang tidak diduga, apalagi yang akan kita khawatirkan adalah benarkah ketidakpastian dari sentimen ini akan memicu ekonomi dunia di ambang resesi?